Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد. Kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah berikan pada kita pada hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kitab kita yaitu Al-Ubudiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke halaman 149. Ini buku yang saya pakai. Kita akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan hakikat penghambaan. Ya, hakikat penghambaan itu sebenarnya ada kemerdekaan atau penghambaan, perbudakan atau merdeka. Ukuran yang sesungguhnya bukan jasad, tapi adalah hati. Maka saat hati merdeka, hakikatnya kita orang merdeka. Saat hati kaya, maka hakikatnya kita kaya. Saat kita hati miskin, maka hakikatnya kita miskin. Seperti itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Beliau masih membahas tentang terkait dengan bagaimana kita belajar untuk i'timad atau tawakal, bersandar hanya kepada Allah dalam segala urusan kita, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka beliau membawakan firman Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 58. Allah berfirman, "Tawakkal 'alal ladzi la yamut." Maka bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wasabbih bihamdihi, dan sucikan dia dengan memujinya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan cukuplah Allah maha mengetahui atas segala dosa hambanya. Kata beliau, wa kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqat. Semua orang yang menggantungkan hatinya kepada makhluk, ayyan suruhu, agar makhluk tersebut bisa menolong dia, au yarzuquhu, atau makhluk tersebut bisa memberi dia rezeki, au ayyahduhu, atau makhluk tersebut bisa memberi dia hidayah, petunjuk. Maka orang yang menggantungkan hatinya kepada makhluk untuk tujuan apapun itu, entah mengharap pertolongan, rezeki, atau ya tunjuk, khadha'a qalbuhu lahum, maka hati itu pasti akan tunduk kepada makhluk tersebut. Wa shara fihi minal ubudiyyati lahum, sehingga apa? Sehingga di dalam hatinya itu ada makna ubudiyah terhadap makhluk tersebut, biqadri dzalika, sesuai dengan ukuran besar kecilnya rasa harap dan ketergantungan hati terhadap makhluk tersebut. Jadi semakin besar ketergantungan dan harapannya kepada makhluk, maka sebesar itu pula lah ubudiyah hati dia terhadap makhluk tersebut. Wa in kana fi dhahir amiran, wa in kana fi dhahir amiran lahum, sekalipun secara zahir, ini bagus ini ya, wa in kana fi dhahir amiran lahum, sekalipun secara zahir dia adalah ketua dari makhluk, pemimpinnya atau atasannya. Nah, ini mungkin Ibnu Taimiyah memberikan sebuah gambaran bagaimana hati itu kita latih untuk tunduk kepada Allah. Ternyata ada di sana makna atau nilai yang banyak tidak disadari oleh
kaum muslimin bahwa ketergantungan hati seseorang kepada makhluk, sekalipun makhluk tersebut bawahan dia secara zahir, hakikatnya itu adalah sifat penghambaan hati terhadap makhluk tersebut. Contoh, seorang atasan, ya, seorang atasan, ketua atau ketua proyek atau perusahaan, dia mengandalkan orang bawahannya untuk mensukseskan sebuah usahanya. Kalau dia mengandalkan mereka tanpa ada pengandalan atau kebergantungan kepada Allah, maka sekalipun dia sebagai ketuanya secara zahir, hakikatnya dia itu di dalam hatinya sudah ada makna penghambaan terhadap orang bawahannya. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan itu memang benar banyak terjadi tanpa disadari oleh banyak orang yang menjadi atasan terlalu bersandar kepada bawahannya untuk mensukseskan proyek mereka. Ternyata secara zahir dia pemimpin, tapi hakikatnya dia budak bawahan. Karena perbudakan itu diukur bukan status atau kedudukan pada posisi dia secara zahir, tapi ketergantungan hati. Nah, makanya beliau mengatakan wa in kana amiran mudabbiran mutasarrifan bihim. Sekalipun ini secara zahir adalah ketuanya, dia yang mengatur, dia yang bisa menentukan kebijakan untuk orang bawahannya, tapi hakikatnya itu ada makna penghambaan di dalam hatinya terhadap bawahannya. Ketika apa? Ketika hatinya besar ketergantungannya kepada bawahannya untuk mensukseskan sebuah perusahaan yang mereka lagi jalankan. Fal aqilu, orang yang sehat akalnya, yang duru, dia itu melihatnya ilal haqaiq, kepada hakikat makna. Hakikat makna penghambaan itu apa? Apakah zahir apa batin? Ya. Fal haqaiq la ila zawahir. Maka orang yang sehat akalnya itu dia melihat kepada hakikat sesuatu, bukan kepada zahirnya, sifatnya permukaan, tidak. Farrajulu, maka seseorang misalkan, beliau banyak memberikan contoh supaya benar-benar kita faham bahwa makna penghambaan itu di dalam hati harus sempurna kepada Allah Subhanahu. Ketergantungan hati Allah sempurna. Ketika ada ketergantungan sama makhluk, berarti ada di situ makna penghambaan sebagian, sesuai dengan keadaan ketergantungan hatinya terhadap makhluk tersebut. Beliau buat perumpamaan seperti ini. Farrajulu, seorang laki-laki, idza ta'allaqa qalbuhu bi'imratin, apabila hatinya sudah terpaut dengan seorang wanita, ya, tergantung. Kalimat ta'allaq itu kan tergantung. Tergantung dengan seorang wanita. Kalau namanya tergantung, itu dia sudah tidak punya sandaran untuk berpijak yang nyambung ke bumi, ya, untuk dia jadikan sebagai pijakan. Jadi kalau dia bergantung, itu kemana tempat dia bergantung berjalan, maka dia akan terbawa. Makanya dulu seorang laki-laki idza ta'allaqa qalbuhu bi imra'atin, apabila hatinya sudah terpaut dengan seorang perempuan, walau kanat mubahatan, sekalipun perempuan itu harus dia cintai, boleh dia cintai. Contoh misalkan karena istrinya. Ini kan mubah. Kita mencintai istri kita, mubah. Wa in kana wa kanat mubahatan lahu, sekalipun perempuan tersebut perempuan yang harus dia cintai. Tapi ini beliau tidak akan berbicara tidak bolehnya mencintai seorang istri, tidak. Tapi dia berbicara dari sisi apa? Ketergantungan. Ya, ketergantungan hati kepada seorang istri, seorang perempuan. Ya buka qalbuhu asiran laha. Maka hatinya itu akan menjadi tawanan bagi istrinya. Jadi kalau seorang suami terlalu tergantung hatinya terpaut kepada istrinya, nah ini yang beda. Jadi dia pasrahkan apa kata istrinya. Maka hati tersebut akan menjadi asir. Asir itu maknanya tawanan. Jadi terbatas langkahnya. Tahkumu fihi wa tatasarruf bima turid.
Sehingga nanti si istri ini akan menjadi apa? Dia yang akan menguasai si suami tersebut. Dia yang akan memberikan kebijakan, dia yang akan memberikan keputusan bima turidu, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia mau suruh kemana itu suaminya, terserah dia. Kenapa? Karena hati suami ini sudah terlalu patuh sama istrinya, sudah terpaut dia, tidak bisa bergerak. Wa huwa fi dhahir sayyiduha li'annahu zawjuha. Sementara si suami ini secara zahir dia adalah ketua daripada kepala daripada istrinya, dia pemimpinnya secara zahir karena dia suami. Tapi hakikatnya ini dia sebenarnya adalah tawanan daripada istrinya. Hatinya itu ditahan oleh istrinya. Ya, secara zahir dia pemimpin istrinya, dia yang dia yang mengatur istrinya secara zahir karena seorang suami. Tapi secara batin, secara hakikat makna, dia adalah budak daripada istrinya. Kenapa? Karena ketergantungan dia terhadap istrinya sampai membuat dia la yatasarraf, tidak bisa memberikan kebijakan semau dia. Semuanya dia serahkan kepada istrinya. Nah, ini gambaran yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah, contoh seseorang yang dia secara zahir itu pemimpin, ya, pemimpin secara zahir ketuanya atas bawahannya, contohnya di sini suami terhadap istrinya. Tapi hakikatnya ada makna penghambaan dari pemimpin itu, dari seorang suami terhadap istrinya, ada makna penghambaan. Kenapa? Karena makna penghambaan dilihat kepada besar kecilnya ketergantungan terhadap istri. Jadi kalau ketergantungannya ini besar, maka makna ubudiyahnya, penghambaannya juga besar. Sekalipun secara zahir dia seorang pemimpin. Wa fil haqiqati huwa asiruha. Hakikatnya si suami ini adalah tawanan bagi istrinya. Wa mamlukuha. Ya, wa mamlukuha. Dan budaknya. Tawanan dan budak dari istri. Tawanan mau diapain pun sama yang menawan dia, itu dia ikut. Namanya tawanan. Dia sudah tidak punya hak untuk tasarruf, untuk bergerak, untuk mengambil keputusan, sudah tidak punya hak. Begitu juga seorang budak. Seorang budak itu, ya dia apa kata majikannya. Maka begitulah seorang suami yang ada ketergantungan di dalam hatinya terhadap istrinya. La siyama idza bi faqrihi ilaiha. Apalagi atau lebih lagi, ya, akan besar bentuk ubudiyah itu untuk pengaturan istri terhadap suaminya apabila si istri ini darat, ya, arafat, dia tahu bahwa dia ini membutuhkan dia, wa ishtihi laha, dan dia tahu, si istri ini tahu bahwa besar kecintaan, iskun. Iskun ini sering diartikan oleh para ulama bukan kecintaan, tapi dia adalah sebuah kecintaan melampaui batas. Iskun namanya. Makanya seorang zaman dulu sering digambarkan, banyak orang yang meninggal dunia karena iskun sama perempuan. Yaitu cinta yang berlebih-lebihan, yang tidak bisa ditumpahkan kepada perempuan yang terkait, akhirnya membuat si laki-laki ini jadi meninggal dunia karena sakitan kurus meninggal dunia. Yaitu iskun. Makanya ada laki-laki yang senang sama laki-laki juga disebut iskun. Ini martabah atau kecintaan, karena kecintaan itu banyak seperti yang pernah kita sampaikan. Itu ada di antara tahapan kecintaan itu, mahabbah itu namanya iskun. Yaitu kecintaan melampaui batas sampai madmum, sampai dia di dalam agama. Kalau sudah sampai kepada tingkat seperti ini kecintaannya sama istrinya, ini kecintaan iskun sudah. Jadi ketergantungan hatinya terhadap istrinya, apalagi kalau tahu butuh terhadap istrinya dan dia sudah melampaui batas terhadap istrinya, wa annahu la ya'tadu anha bighairiha,
Dan apalagi kalau istrinya tahu bahwa suaminya ini itu cintanya kepada istrinya, sampai istrinya tahu bahwa suaminya ini tidak akan bisa mencari ganti selain istrinya. Jadi tidak akan berani suaminya mencari ganti bagi istrinya. Dia akan pergi mana dia cinta sama istrinya. فإن حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور. Maka seorang istri kalau dia tahu suaminya sudah isyak kepada dia, ya, kemudian dia benar-benar tahu bahwa suaminya benar-benar tidak bisa hidup tanpa dirinya, gitu misalkan. Ya. Kemudian dia tahu bahwa suaminya tidak mau mencari orang lain, perempuan lain. Pokoknya dia itu hatinya hanya ada pada istri yang sekarang lagi di tangannya. Maka si istri ini kata Ibnu Taimiyah fa innaha hina idzin tahkumu fihi bihukm. Maka pada saat itu kekuasaan hakikatnya ada pada tangan seorang istri seperti kekuasaan seorang majikan. Majikan yang menundukkan budaknya, majikan yang zalim fi abdihil maqhur. Seperti seorang majikan yang zalim memperlakukan budaknya yang selalu tunduk kepadanya. Nah, nanti suami itu seperti itu jadinya. Jadi yang ada di dalam hatinya itu istrinya, bukan Allah. Kan kita mencintai istri, ya dianjurkan selama kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari batas kecintaan yang akan membuat kita tercela. Ya. Kita fahamlah itu ya. Sudah banyak belajar. Nah, kata beliau alladzi la yastati'ul khalasa minhu bal a'zam. Yang di mana dia tidak bisa, seorang suami ini tidak bisa melepaskan diri dari belenggu itu. Karena ibarat apa? Orang yang sudah tergantung hatinya kepada istrinya itu ibarat terbelenggu dia. Karena ya, seperti istilah orang yang ya omongan orang yang terlalu cinta sama seorang perempuan, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ya kan ada kan tanpa dirimu secara lisan. Mungkin secara lisan kita kira itu bohong, tapi sebenarnya maknanya di hati itu juga ada. Makanya dibahas oleh Ibnu Taimiyah bahwa ada tipe seorang suami yang dia itu ketergantungannya sama istrinya itu luar biasa. Jadi itu makna ubudiyah, maksud makna ubudiyah yang di mana dia itu tidak bisa hidup tanpa istrinya. Bahkan ini lebih parah, ya, lebih dahsyat daripada seorang budak. Budak dimiliki itu dia lebih ringan karena yang dibelenggu atau yang dikuasai itu secara zahirnya saja, tapi hatinya tidak majikannya. Tapi kalau seorang suami secara zahir jasadnya bebas merdeka, bukan di bawah pengaturan istrinya secara zahir, tapi secara batin dia dikuasai oleh istrinya. Maka Ibnu Taimiyah bilang bal ini lebih dahsyat daripada seorang budak yang benarnya, ya, daripada budak yaitu yang bukannya cuma jasadnya, tapi seorang suami yang isak kepada istrinya yang dikuasai adalah hatinya, bukan jasadnya. Dan ukuran yang sebenarnya perbudakan atau kemerdekaan itu diukur dari hati. Kata beliau fa innal qalbi a'dham min asril badan. Karena ditawannya, ya, ditawannya hati itu lebih dahsyat, lebih besar daripada ditawannya jasad. Badan kita ditahan itu lebih ringan daripada hati. Tidak bebas. Wasti'badal qalbi a'dham min ibadil badani. Memperbudak hati, perbudakan hati lebih besar daripada perbudakan jasad. Seperti tadi yang kita sampaikan, jasad yang diperbudak itu lebih ringan dalam tinjauan hakikat makna penghambaan menurut Al-Quran atau menurut agama daripada penghambaan badan. Fa inna man istu'bida badanuhu wasturiqqa. Karena orang yang diperbudak badannya wasturiqqa dan dijadikan dia sebagai hamba sahaya, la yubali, dia tidak terlalu
dan hiraukan, dan diambil apa namanya pikiran kalau dia jadi budak jasadnya. Idza kana qalbuhu mustarihan min dzalika. Apabila hatinya tenang, hatinya apa namanya? Tawakalnya kepada Allah, yang ada di dalam hatinya itu Allah, tidak ada majikannya di dalam hatinya. Sekalipun jasadnya milik majikannya. Mutmainnan, mutmainnan. Dia diperbudak jasadnya, badannya jadi budak, tapi hatinya nyaman, tenang, ya. Kemudian mendapatkan sakinah. Bal yumkinuhul fil khalas. Bahkan dia punya kemungkinan badan tawanan seorang budak, mungkin tidak dia keluar. Ini Ibnu Taimiyah sering menyebut apa? Asrun. Asrun sama Abdun, ya. Abdun itu budak, kemudian Asrun tawanan. Karena kedua-duanya ketika tawanan tidak bebas bergerak, terbatas geraknya. Artinya alias tidak merdeka. Karena orang yang bahagia dia bisa buat apa yang dia mau. Maka ulama mengatakan orang yang paling merdeka itu adalah ahli surga. Karena sudah dibebaskan, mau berbuat apa di dalam surga itu bebas. Tidak ada lagi yang diharamkan. Kalau di dunia, yang paling merdeka melebihi ahli surga. Makanya Ibnu Taimiyah membahas masalah itu tadi, makna dari bukan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau memberikan sebuah misal, ya, atau sebuah contoh ilustrasi yang dengan ini beliau berharap kita mudah untuk paham hakikat makna yang ingin disampaikan oleh beliau. Di beliau mengatakan kalau orang yang cuman badannya dijadikan budak selama hati tenang, nyaman, tentram, sakinah, bahkan apalagi kalau sampai dia itu apa ada celah untuk bisa melepaskan dirinya dari perbudakan itu, kayak itu lebih ringan daripada apa wa amma idza kana al-qalbu alladhi huwal malik. Nah, tapi kalau sampai yang diperbudak, yang dijadikan budak oleh makhluk, ya. Wa amma idza kana al-qalbu, dan adapun hati yang merupakan raja bagi badan kita. Kan kita tahu di hadisnya bahwa raja untuk anggota tubuh kita semua itu apa? Hati. Ya, hati itu raja. Bahkan di dalam riwayat disebutkan setiap kali seorang itu bangun dari tidur hari, maka seluruh jasadnya itu mengatakan kepada hatinya, wahai hati, kami ini adalah pasukan kamu. Ya, apabila hati, mulut bilang ke hati, tangan, kaki semuanya mengatakan kepada hati seperti ini, wahai hati, kamu adalah raja kami. Kemanapun kamu pergi, kami ikut kepada kamu. Kalau kamu lurus, maka kami ikut lurus. Tapi kalau kamu menyimpang, kami ikut menyimpang. Seperti itu. Maka Ibnu Taimiyah, adapun jika hati yang merupakan raja dari seluruh anggota tubuh kita, raqiqan musta'bad mutayyaman li ghairillah. Kalau hati sudah menjadi raqiq, raqiq itu budak, musta'badan mutayyaman li ghairillah. Dia diperbudak mutayyaman li ghairillah. Dia ini cintanya kepada selain Allah, fahada dulu, maka inilah sebuah kehinaan. Wal asru, dan ini adalah sebuah tawanan al-mahdhu, yang murni. Jadi tawanan yang murni itu adalah orang yang hatinya ditawan oleh makhluk yang lain. Ditawan, tidak bisa gerak kemana-mana, hatinya itu ada pada makhluk itu. Ya, al-asru al-mahdhu. Ini tawanannya. Wal ubudiyah, dan itulah makna penghambaan. Limasta'badal qalba. Penghambaan terhadap apa? Terhadap makhluk yang memperbudak hati tersebut. Makna kata Ibnu Taimiyah, makna ubudiyah sebenarnya banyak tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, itu makna penghambaan dan makna ubudiyah itu hakikatnya atau tawanan
yang sebenarnya itu adalah orang yang ditawan hatinya, bukan orang yang ditahan jasadnya. Hamba yang sungguhnya itu, budak yang sungguhnya adalah bukan orang yang diperbudak jasadnya, tapi orang yang diperbudak hatinya, sehingga hatinya tunduk terhadap makhluk yang memperbudak dia. Wa ubudiyatul qalbi wa asruhu hiya allati yatarattabu 'alaiha ath-thawab wal iqam. Penghambaan hati dan tertawannya hati, dialah yang menjadi ukuran dapat pahala atau dapat siksa. Jadi penghambaan itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, penghambaan yang sebenarnya seseorang mendapat pahala dari penghambaan itu atau dapat siksa atau adab, itu ukurannya bukan jasad, tapi penghambaan hati. Ya, penghambaan hati. Kalau penghambaan hati kita, tertawannya hati kita hanya kepada Allah, dan perbudakan hati kita hanya kepada Allah, maka kita dapat pahala. Sekalipun secara jasad kita ini ditawan, ya, sekalipun secara jasad kita ini ditawan, merdeka, tapi secara batin kita ini budak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat pahala. Tidak melihat kepada tapi kalau hati kita atau tertahannya hati itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sekalipun jasad kita ini merdeka, maka sungguhnya kita akan mendapatkan dan yaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala atau di ukuran penghambaan kita ini akan mendapat pahala atau siksa, itu kan penghambaan mutlak secara zahir tidak, tapi penghambaan hati. Fa'innal muslima law asarahu kafirun. Yang memberikan sebuah perumpamaan lagi, karena seorang muslim kalau ditawan oleh orang kafir, bighairi haqqin, atau dia diperbudak, ya, oleh orang yang fajir. Fajir ini maknanya zalim. Bighairi haqqin, bukan dengan syar'i. Dia ada perbudakan bukan dengan jalan syar'i. Yaitu dengan cara apa? Orang diculik, ya, diculik, dicuri, kemudian dijual. Nanti orang ini itu di zaman dulu, ya, di zaman di bangsa Arab dulu, itu menjadi tradisi itu, ya, hal yang seperti itu biasa. Orang diambil, orang merdeka diambil dari keluarganya, dijual ke suku lain yang jauh dari perkampungannya, akhirnya jadi budaklah dia di suku itu. Itu namanya istirqaq, yaitu perbudakan yang dilakukan dengan cara yang zalim. Dan itu yang melakukannya itu mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Nah, beliau mengatakan, karena seorang muslim yang lagi menjadi tawanan bagi orang kafir, atau dia diperbudak dengan cara yang tidak dibenarkan, lam yadurhu dzalika, maka tidak membahayakan dia. Kenapa? Karena sekedar jasadnya. Idza kana qa'iman bima yaqdiru alaihi minal wajibat. Selama dia mampu melaksanakan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dia. Dia ditawan orang kafir, tapi dia masih bisa sholat 5 waktu, masih bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan amalan-amalan lain, sekalipun dia ditawan jasadnya. Wa man istu'bida bihaqqin, di orang muslim ditahan oleh orang kafir atau diperbudak dengan cara yang tidak benar, itu tidak akan membahayakan. Perbudakannya dia jadi budak atau jadi tahan, bebas melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man istu'bida bihaqqin, dan orang yang diperbudak dengan jalan yang benar, dengan jalan benar ini, ya, orang kafir perang sama orang Islam, kemudian orang Islam menang, ada beberapa tawanan orang kafir, akhirnya dibagi tawanan kafir ini kepada kaum muslimin untuk dimiliki jadi budak. Nah, ini namanya itu dijadikan budak dengan cara yang benar. Nah, kemudian budak yang kafir tadi setelah menjadi budak dengan cara yang syar'i, yaitu secara peperangan, dia masuk Islam. Cuman tetap dia jadi budak.
Kenapa? Karena dia itu masuk Islam setelah jadi budak, maka tidak jadi orang merdeka. Kapan dia merdeka? Kalau ada yang memerdekakan dia, ada yang membeli dia, atau dia diberikan oleh budaknya. Tapi kan tidak, atau dia dibebaskan oleh majikannya. Tapi kan nggak semua majikan itu mau membebaskan budaknya, sekalipun majikannya ini orang Islam, budaknya orang Islam, orang beriman. Tidak semuanya majikan mau membebaskan budaknya jadi orang merdeka. Kenapa? Karena terkadang hitung-hitungan harta juga. Nah, budak ini kalau dijual, kalau dia apalagi dia mahal, harganya itu berat untuk dibebaskan dengan cuma-cuma. Hanya sekedar mencari ridha Allah itu berat, kecuali orang dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan budak yang tidak ada nilainya misalkan. Ya. Nah, beliau kan orang yang diperbudak dengan cara yang benar, yang dibenarkan juga, idza adda haqqallahi wa haqqa mawali lahu ajran. Kalau dia menunaikan hak Allah dan hak majikannya, malah dapat dua pahala. Malah dapat dua pahala. Sampai ada seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab, ya, itu beliau, intinya ada kalimatnya, saya tidak ingat persis lagi saat ini. Beliau mengatakan, andaikan bukan karena beberapa ibadah dia kepingin jadi budak. Kenapa? Karena ketika jadi merdeka, dia tidak dapat kesempatan dapat dua pahala itu yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa barang siapa ada 3 orang yang akan dua pahala oleh Allah. Salah satunya 3 orang itu adalah abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi, yaitu seorang yang diperbudak jadi budak, kemudian dia berusaha menunaikan kewajiban dia terhadap Rabbnya yaitu Allah, dan dia tunaikan juga hak majikannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Makanya sahabat ini, ingat saya Umar bin Khattab, kepingin jadi budak. Karena kalau jadi orang merdeka, dia tidak dapat pahala yang kedua. Itu jadi menunaikan hak majikannya. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa man istu'bida bihaqqin idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi lahu ajrani. Orang yang diperbudak dengan cara yang dibenarkan lewat peperangan, itu bahkan dapat 2 pahala. Ya. Maknanya apa? Jadi budak, kalau yang diperbudak itu jasad kita toh, ya, sekedar jasad kita. Selama bukan hati kita yang diperbudak oleh kita. Itu sebagai seorang muslim. Hakikatnya. Apalagi kalau dia bebas menjalankan hak Allah dan dia penuhi juga hak majikannya, malah 2 pahalanya. Pahala menunaikan kewajiban terhadap Allah dan pahala menunaikan hak majikannya. Walau ukriha ala takallum bil kufri wa takallama bihi. Kalau ada orang yang dipaksa, kalau dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ya, secara zahir dia mengeluarkan kalimat kufur lewat pemaksaan, fatakallama, karena dia dipaksanya dia mengeluarkan kalimat kufur. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya masih teguh di atas keimanan. Dia ingkari, dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan itu adalah sebuah, yakin itu sebuah kekufuran. Hatinya masih mantap dalam keimanan, istiqomah, ya. Lam yadurruhu dzalika. Itu tidak akan membahayakan. Kenapa? Karena sekedar jas. Jadi Ibnu Taimiyah ini fokus pembahasannya membandingkan antara penghambaan hati atau amalan hati, ketundukan hati, dengan apa? Ketundukan zahir. Ketundukan zahir. Kalau hati yang melakukan kekufuran, maka tidak ada maknanya paksaan. Tidak ada orang yang, contoh misalkan, seorang secara zahir, dia tidak ada yang maksa dia untuk melakukan kekufuran, dia bebas mempelajari tauhid, mengamalkan secara zahir. Tapi di dalam hatinya ada kekufuran. Kekufuran yang tidak nampak atau tidak bisa dilakukan kecuali oleh hati. Yaitu apa? Keyakinan. Dia misalkan meyakini, misalkan Allah. Secara zahir dia, secara lisan, secara amalan anggota zahir, dia tidak melakukan kufuran. Tapi ada kufuran dalam batin. Berbahaya tidak? Berbahaya. Tidak ada maknanya zahirin. Tidak ada maknanya amalan zahir. Tauhid zahir itu akan
musnah yang ada di dalam hatinya. Ada yang tahu, kecuali dia dengan Allah. Tapi kalau kekufuran yang dia lakukan dengan amal zahirnya, dengan lisannya, selama itu dipaksa oleh orang lain, selama itu dipaksa, ada tekanan, maka kecuali dia sukarela. Tapi kalau hati ada, tidak pemaksaan, tidak ada. Tidak ada yang bisa memaksakan hati. Ya, makanya pengingkaran hati terhadap kemungkaran tidak dimaklumi di dalam syariat. Nabi SAW di hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Yang melihat kemungkaran harus dicegah dengan tangan, kekuatan. Fa illam yastati fa bilisan. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dinasihati, ditegur. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak bisa, minimal ada pengingat dengan apa? Dengan hati. Apakah ringanan untuk hati? Tidak ada. Kata Nabi mengatakan, dan itu iman yang paling kecil. Maknanya kalau kita bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan, hati juga mengingkari, maka kita dosa. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan, karena ada madarat yang lebih besar yang kita khawatirkan, atau dengan lisan juga ada madarat, maka syariat tidak mencatat sebagai dosa. Tapi kalau hati tidak ada alasannya untuk mengingkari, karena tidak ada yang tahu. Dia tidak akan terancam. Makanya di dalam agama, ya, karena kepaksaan hanya pada kekufuran zahir, yaitu lisan sama Allah. Tapi batin tidak ada yang bisa maksa. Ya, batin tidak ada yang bisa memaksa. Mutmainnun bil iman lam yadurruhu dzalika. Wa amma man ista'bada qalbahu. Adapun orang yang memperbudak hatinya, fasara abdan li ghairillah, kemudian menjadi budak atau hamba, budak bagi makhluk yang tapi li ghairillah, fahadha ya, maka hal ini akan membahayakan agamanya. Walau kana fi dhahir malikan nas, sekalipun secara zahir dia adalah raja, ya, raja bagi orang lain. Sekalipun raja, dia raja. Semua keputusan ada di tangan dia. Semua kebijakan ada di tangan dia. Semua pengaturan yang ada itu dia, secara zahir dia raja. Tapi batinnya, ya, hatinya itu besar ketergantungannya kepada menteri-menterinya, kepada bawahannya, kepada orang-orang di sekitarnya. Maka sesungguhnya di dalam hati itu akan membahayakan agama. Kenapa? Karena ada makna perbudakan di dalam hatinya, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal hurriyatu hurriyatul qalbi. Maka kemerdekaan yang sungguhnya adalah kemerdekaan, kebebasan yang sungguhnya adalah kebebasan hati. Wal ubudiyatu ubudiyatul qalbi. Dan penghambaan, hakikat hamba itu adalah penghambaan hati. Hakikat penghambaan adalah penghambaan hati. Nah, ini yang penting harus kita amalkan, ya. Jangan sekedar jangan sekedar kita ini fokus kepada amalan zahir. Karena amalan hati ini itu tidak ada batasannya untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Cuman sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahullah, banyak orang lebih fokus kepada amalan zahir daripada amalan hati. Nafsi, sebagaimana kekayaan itu ukuran adalah kekayaan jiwa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, laisal ghina an kathratil aradi. Orang kaya itu hakikatnya dalam agama bukan orang yang banyak hartanya. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Sungguhnya orang yang kaya jiwanya. Bagaimana orang yang kaya jiwanya? Orang jiwanya itu hatinya tidak pernah merasa butuh kepada siapapun. Itulah hakikatnya orang kaya. Tapi kalau harta ini masih banyak, sekalipun banyak, tapi hati kita ada merasa butuh kepada orang lain, kepada makhluk, hakikatnya bukan kaya. Karena kaya itu maknanya
ketika kita tidak butuh lagi kepada orang lain. Makanya Allah disebut Al-Ghani. Karena Allah tidak butuh kepada siapapun. Ada Ghani. Kita harta banyak tapi masih mengandalkan pekerja kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan ini kita. Jadi kita masih terpaut dengan selain Allah. Hakikatnya kita adalah orang miskin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza la'amri. La'amri ini maknanya sumpah ya. Wa hadza la'amri. Dan ini demi Allah kata beliau, idza kana qad ista'bada qalbahu suratan mubahatan. Ini demi Allah jika dia memperbudak hatinya terhadap apa? Gambar yang mubah. Gambar yang mubah maknanya apa tadi? Yaitu bentuk yang mubah, yaitu istri. Kan tadi cerita masalah istri itu. Ya, salah satunya. Menceritakan masalah istri. Jadi seorang suami yang selalu terpaut hatinya, kayak nempel terus sama istrinya, ini itu sudah ada yang tercela karena penghambaan sudah terhadap istri. Fa amma man ista'bada qalbahu suratan muharram. Adapun orang yang menghambakan dirinya, membuat hatinya takluk, ya, selalu terpaut dengan gambar yang haram seperti seorang mahram dia ingat dia isyak sama perempuan itu padahal bukan istrinya, ya, itu kan haram berarti. Ausabiyan, atau dia kena isyak sama laki-laki. Sabiyan ini maknanya adalah anak laki-laki. Nah, ini maksudnya bukan perempuan ya, tapi seorang laki-laki yang cinta sama laki-laki. Itu tadi yang kita sebutkan bahwa laki-laki yang senang sama laki-laki itu namanya ikhwan. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah kalimat anak kecil itu karena di zaman dia itu di Irak. Dulu di Irak itu terkenal dengan penyakit iskun, yaitu banyak yang senang sama laki-laki. Makanya sampai di Kitabul Adab yang ditulis oleh para ulama itu disebutkan bahwa lebih besar dosanya orang yang cinta laki-laki daripada cinta sama perempuan yang bukan mahram dia. Orang itu mengingat-ingat perempuan yang bukan mahram dia, itu dosa, ya. Kalau dia itu iskun, lebih besar lagi dosanya adalah orang yang iskun sama laki-laki. Makanya ada dulu istilah ulama, hati-hati dengan laki-laki amrod. Laki-laki amrod itu laki-laki yang tidak tumbuh jenggotnya atau halus wajahnya, agak mirip pada perempuan halus. Nah, ini dikhawatirkan karena banyak yang sekalipun ulama itu khawatir mereka. Nah, makanya disinggung di sini oleh Ibnu Taimiyah. Karena di zaman dulu itu banyak yang senang sama laki-laki itu banyak. Itu namanya penyakit iskun. Sampai ada yang tidak senang sama perempuan, ya. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang sudah tahu hatinya kepada perempuan yang tidak halal bagi dia atau kepada laki-laki. Banyakannya anak kecil karena biasanya anak kecil belum tumbuh jenggot. Kalau orang jenggotan jarang kalau sudah dewasa biasanya kalau orang sudah jenggotan, nah itu sudah tidak menarik biasanya, ya. Kalau beliau sebut di sini anak kecil. Orang yang ya kecintaannya itu sudah cinta mazmum, cinta yang tercela kepada anak kecil. Fahadha huwal adzabul ladzi la yudana fihi. Adab yang tidak ada tandingannya, ya. Ini kecintaan iskun ini itu sebenarnya adab. Cinta kalau tidak terlalu dulu sering ditulis itu yaktul, atau cinta itu mematikan. Banyak orang mati gara-gara cinta dulu. Kayak Ibnu Taimiyah mengatakan di sini orang yang iskun, ya, terhadap perempuan yang tidak halal bagi dia. Kalau tadi kan halal sama istri. Dalam iskun itu sudah lebih. Nah, lebih berdasar lagi kata beliau, itu orang yang iskun terhadap perempuan yang tidak halal bagi dia atau anak laki-laki yang masih mulus, polos, ya. Ini kata Ibnu Taimiyah adab yang tidak ada tandingan. Dan kalau kita ingin tahu, tanyakan kepada orang yang kena musibah seperti ini, diuji dengan iskun seperti ini, tanyakan itu bagaimana hidupnya mereka, jiwanya, hatinya benar-benar teradab.
Wa haula'i nasi 'adzaban wa aqallihim thawaban. Mereka ini yang hatinya iskun perempuan yang tidak halal atau iskun sama laki-laki yang laki-laki, maka sungguhnya mereka-mereka itu orang yang paling dahsyat azabnya dan paling sedikit pahalanya. Kenapa? Karena habis sudah hatinya itu ada pada maksuk, pada perempuan yang dia iskun tadi, atau sama laki-laki yang dia iskun padanya. Ya. Gimana bukan? Wa aqallihim thawaban, dan orang yang paling sedikit pahalanya. Jadi kalau orang sudah kena iskun, ini orang yang diadab sebelum diadab di akhirat nanti. Dan orang yang sedikit pahalanya, karena penentuan itu ada pada hati. Jadi kalau hati ini sudah sibuk dengan iskun pada seorang perempuan, ya udah hatinya itu melanglang buana dengan perempuan itu, kemana-mana terus mikir perempuan. Tidak ada lagi Allah di hatinya. Dia sholat, yang ada ya maksuknya itu tadi, ya, perempuan yang diisak atau laki-laki yang diisak. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan hati-hati dari penyakit seperti ini. Fa innal ashiqa li suratin idza baqiya qalbuhu muta'alliban istama lahu min anwa'ish syarri wal fasad ma la yuhsihi illa rabbul ibad. Karena orang asyik, yaitu laki-laki yang senang sama perempuan yang bukan mahramnya, iskun ya, bukan cinta yang ini ya. Di suratin, iskun dengan, dulu kan orang sudah senang sama perempuan, diambil gambarnya, bawa kemana-mana terus, ya. Di hatinya itu ada pada gambar itu terus. Idza baqiya qalbuhu, kalau hati ya terpaut dan menjadi hamba bagi perempuan tersebut, ijtama'alahu min anwa'isyarri wal fasad. Terkumpul pada dirinya bermacam-macam berbagai bentuk macam keburukan dan kerusakan. Ma la yuhsihi illa rabbul ibad. Tidak ada yang tahu ya, imbas daripada perbuatan itu, imbasnya kerusakan yang banyak, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh, hati rusak kena iskun. Sementara ukuran pahala sama iqab itu ada pada hati. Hatinya sudah sibuk, wadahnya itu sudah digunakan untuk sesuatu yang rusak. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan qalih min thawaban. Ya, secara otomatis hati mereka ini, maka pahala mereka sedikit. Walau saliman min fi'lil fahishatil kubra, sekalipun dia terhindar dari perbuatan zina. Ya. Sekalipun dia terhindar dari perbuatan zina. Orang kalau sudah isak sama perempuan, cintaannya sudah melampaui batas, tingkat iskun, cinta. Tapi dia juga kayak perempuan itu. Dengan apa? Allahu a'lam, entah karena jauh atau mungkin tidak punya duit atau apalah intinya. Intinya siapapun yang sudah terpaut hatinya kepada seorang perempuan, maka sekalipun dia selamat dari perzinahan sama perempuan itu kerusakannya besar. Ya, kerusakannya besar. Pada waktu ta'alluqil qalbi biha bila fi'lil fahishati ashaddu dhararan alaihi mimman yaf'alu dhanban thumma yatubu minhu wa yazulu atharuhu min qalbi. Haula yusabbahuna bis-sukara wal majanib. Kenapa? Karena iskun yang ada di dalam hati yang terus ngendap di dalam itu, bila fi'lil fahisha, sekalipun dia tidak terjatuh terhadap perbuatan zina, a'adzanallahu iyyakum, itu lebih dahsyat madaratnya, ya, daripada orang yang terjatuh ke dalam perbuatan zina itu juga. Jatuh dalam perbuatan zina, ya, terjatuh dengan ke dalam perbuatan zina dengan seorang perempuan yang dia iskun padanya, cinta kepadanya, dia terjatuh ke dalam perbuatan itu lebih ringan, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena dengan syarat apa? Setelah itu dia taubat. Kalau dia taubat setelah itu, maka bekasnya di dalam hati. Kalau sudah taubat, itu
lebih daripada orang isak melampiaskan. Dia tidak terjatuh dalam zina dengan perempuan yang dia cintai, tapi selalu ada ini hatinya. Kemana-mana. Ini kan nanti tidak ada celah Allah untuk masuk ke dalam hati. Karena wadah ketakwaannya itu hati sudah rusak. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa haula yusabbahun yang bukan yang tidak halal bagi dia, sekalipun dia tidak perbuatan zina dengan perempuan tersebut, ini lebih dahsyat dan mereka disamakan dengan orang sukara, yaitu orang yang mabuk, wal majanin, dan orang gila. Nah, orang yang kena penyakit isyak ini, kata Ibnu Taimiyah, dikelompokkan oleh para ulama dengan kelompok mabuk, sukara, sama orang gila. Sukara sama orang gila sebagai syukrun hawa wa syukru mudawamatin. Wa mata ifaqatu man bihi sukran. Ada dua mabuk. Ya, satu cukup, ya, mabuk karena hawa nafsu tadi. Mabuk karena hawa nafsu tadi, isak sama perempuan. Ini maknanya syukru hawa. Jadi dia mabuk dengan seorang perempuan, tergila-gila gitu kalau bahasa kita ya, tergila-gila sampai dia hancur hidupnya. Wa syukru muda matin, dan mabuk karena minum-minuman keras. Kalau kedua-duanya ini terkumpul pada diri seseorang, karena minum-minuman keras, dua mabuk ifaqatu man bihi sukran. Kira kapan orang seperti ini akan sadar? Ya, tidak ada waktunya untuk sadar. Kenapa? Karena kalau mungkin dari minuman keras bisa jadi setelah dia selesai mabuknya selesai. Tapi untuk yang satunya, diri dia dua mabuk itu, mabuk sama perempuan sama mabuk sama minuman keras, ya tidak ada waktu untuk siuman, untuk sadar. Waqila, dan juga dikatakan qalu juninta biman tahwa faqultu lahum al-isku a'dham mimma bil majanin. Qalu juninta biman tahwa faqultu lahum al-isku a'dhamu mimma bil majanin. Al-isku la yastafiqu ad-dahru dahra sahibuhu wa innama yusra'ul majnunu fil hin. Mereka mengatakan, ada syair mengatakan seperti ini ya, beberapa bait, Junin tabi mantahwa. Kamu ini jadi orang gila dengan fakultu lahu. Nyair mengatakan, orang yang mengatakan itu bahwa ada orang gila disebabkan karena dia menginginkan sesuatu tapi tidak sampai-sampai keinginannya. Maka aku mengatakan, fakultu lahu, maka aku menjawab perkataan mereka, al-isku a'zam mimma bil majani. Iskun, penyakit iskun itu lebih besar madaratnya dari orang gila. Al-isku la yastafiqu dahra sahibu. Karena isak itu selama isak itu tidak hilang pada dirinya, maka dia tidak akan pernah sadar. Dia selalu dalam mabuknya. Orang tergila-gila sama perempuan. Wa inna ma yusra'ul majnun fil hin. Adapun orang gila, yang gilanya itu bukan gila total gitu. Gila terkadang gila saat tiba sadar lagi. Dia ini kalau orang gila terkadang dia yusra' fil hin. Sesekali dia gila, tapi setelah itu dia terkadang sadar. Tapi orang iskun itu akan mati dia bersama ma'syuknya. Wa min a'zami asbabi hadzal bala'i iradul qalbi anillah. Di antara penyebab besar seseorang kena iskun itu adalah, kata beliau, i'radul qalbi anillah. Ketika hati ini berpaling untuk menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang isyak ini akan besar pada diri seorang hamba ketika hatinya itu kosong dari Allah, berpaling dari Allah. Fa innal qalba idza dhaqa ta'ma ibadatillahi wal ikhlasi lahu lam yakun indahu syai'un qat ahla min dzalik. Fa innal qalba, karena sungguhnya hati seorang hamba idza dhaqa, kalau sudah merasakan
nikmati ta'ma ibadatillahi, nikmatnya ibadah kepada Allah, wal ikhlasi lahu, dan nikmatnya ikhlas kepada Allah, lam yakun indahu syai'un qattu, ada sesuatu sama sekali bagi dirinya ahla min dzalika, lebih nikmat, ya, lebih manis, wala aladda, dan lebih lebih lezat, wala atyaba, dan lebih enak daripada apa? Daripada nikmat ibadah itu. Tidak sempat untuk isyak karena hatinya untuk Allah. Jadi Ibnu Taimiyah ini cerita masalah apa, bagaimana pentingnya seorang itu memperhatikan dia pada hatinya. Ubudiyah pada hati, jangan sampai hati ini dikuasai oleh ubudiyah kepada makhluk. Seperti tadi, ada penyakit iskun hati, hati tersebut untuk menghambakan diri kepada perempuan yang dia maksud. Wal insanu la yatruku mahbuban illa bimahbubin akhar. Karena seorang manusia tidak yakunu ahabba ilaihi minhu, yang dimana kekasih yang lain ini lebih dia cintai, lebih dia cintai. Jadi kalau kita mencintai seorang, tidak mungkin kita lepas kekasih kecuali ada yang lebih dicintai. Itu manusiawi, ya. Au khafan min makruhin, atau dia meninggalkan apa yang dia cintai itu takut madaratnya, takut madarat. Orang yang mencintai sesuatu yang dicintai atau orang yang dia cintai akan dia tinggalkan dengan dua hal. Satu, itu kalau dia mendapatkan kekasih yang lebih dia cintai, atau dia tinggalkan kekasihnya itu karena dia takut madarat, bahayanya. Innama yansariful qalbu anhu bil salih aw bil khaufi min ad-darar. Maka kecintaan rusak itu, nah ini tadi berbicara masalah iskun, ya. Yang dari sifat kecintaan yang rusak itu hanya bisa terlepas hati dari penyakit itu bil hubbis salih, dengan apa? Dengan kecintaan yang benar. Jadi iskun itu akan hilang dengan apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada obat selain itu. Au bil khaufi minad darar. Atau bisa dia tinggalkan kalau sadar bahwa iskun itu membahayakan dirinya. Selama dia menggantinya dengan cinta kepada Allah, ada kalau iskun itu adalah membahayakan dirinya, jadi ya, ya, maksuk. Kama qala ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salam, kadzalika linasrifa anhu su'a wa, demikianlah kami akan memalingkan, akan menyelamatkan Yusuf perbuatan buruk dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Yusuf alaihissalam di antara hamba-hamba kami yang selalu diberikan keikhlasan, dibikin ikhlas Subhanahu wa taala. Nikmat keikhlasan itu yang akan menyelamatkan hati dari ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Waktu kita sudah habis. Dan sisa waktu untuk sesi tanya jawab. Tafadhal, saya kembalikan kepada Abu Arkan sebagai pemandu kajian. Barangkali jamaah yang hadir, yang mendengar, yang mau bertanya atau ada soal, kita selesaikan di sesi tanya jawab. Tafadhal Abu Arkan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallah ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Aiman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang punya pertanyaan kepada Ustadz, silakan disampaikan secara langsung dengan cara meng-unmute mikrofonnya, atau juga bisa melalui sesi chat, melalui fitur kolom chat yang nanti insya Allah akan dibacakan. Baik, tafadhol.
Sambil ngopi dulu biar tidak ngantuk sambil ngopi. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz ini nyontoin kopi nih. Saya bertanya ya Ustadz, Afwan, sama Ustadz dan sama yang lain jangan pernah bosan kalau saya selalu bertanya hadir. Gini Ustadz, ini kan luar biasa ya amalan hati. Saya memang Masya Allah dia ini satu perkara yang luar biasa. Nah tadi kan disebut nih Ustadz, ini testimoni diri saya kembali lagi. Bahasanya gini Ustadz, seseorang itu ini kita bicara realita baik kepada diri saya sendiri. Amalan hati itu tidak akan bisa. Amalan hati itu tidak akan pernah ada pada seseorang jika seseorang itu tidak mengenal Allah. Itu ya Ustaz. Itu pertama poinnya. Kan banyak nih orang yang beramal ibadah, kan yang mengenal itu adalah amalan zohir. Sedangkan amalan hati ini bisa rasa takut, apalagi cinta itu kalau mengenal siapa yang ditakutin, siapa yang dicintai, gitu kan Ustaz? Bukan cinta buta, artinya betul, gitu. Betul, bukan cinta buta ya. Ya kan, artinya gini loh, cinta Allah seperti apa cintanya gitu loh. Kita nggak kenal Allah kok gitu loh Ustaz. Oke, jadi saya testimoni kepada diri saya yang selama ini mengatakan beribadah kepada Allah tapi tidak mengenal Allah sehingga namanya takut, namanya harap, namanya cinta itu hanya sebatas lafaz. Oke. Artinya memang tidak mengenal namanya Allah Ta'ala. Artinya kalau kita mengenal tadi Ustadz bilang itu ada harapan pahala, ada iqab di sana gitu. Itu kan kita tahu bagaimana perbuatan Allah terhadap orang yang melakukan penyimpangan gitu Ustadz. Artinya kita mengenal perbuatan Allah. Satu hal saya memahami begini Ustadz. Jika saya salah dalam memahami ini, koreksi saya. Arti gini, ini semua amalan ibadah hati. Ubudiyah ini adalah amalan hati. Seseorang mengenal Allah maka dia akan baru bisa betul-betul menjadi penghambaan kepada Allah Ta'ala. Oke. Nah, selama ini saya terutama mengenal Allah Ta'ala itu dengan nama sifat dan perbuatannya hanya dibatas untuk amalan doa Ustaz. Oke. Artinya kalau berdoa kan disuruh nih kita berdoa dengan menyebut nama Allah Ta'ala ya Ustaz. Iya. Tetapi tidak mengenal Allah Ta'ala dalam kehidupan perbuatan Allah terutama terhadap takdir. Takdir itu kan adalah tauhid rububiyahnya Allah Ta'ala tuh Ustaz. Iya. Dan itu tidak mengenal sehingga hati itu luar biasa. Artinya ini kan tauhid yang bermasalah nih Ustaz dalam mensikapin takdir. Pasti itu. Artinya gini, kita mengaku bertauhid, tetapi terhadap perbuatan Allah, terhadap takdir, kita nggak bisa redho. Sedangkan orang yang namanya penghambaan diri terhadap Allah, itu dia senantiasa redho dengan Allah Ta'ala. Gitu kan Ustaz? Iya. Makanya tadi saya membahasakannya, Insya Allah ini luar biasa. Ibnu Taimiyah yang membuat ini. Satu hal lagi saya membahasakannya. Kemarin saya pernah bilang sama Ustaz ini kalau dipahamin, ini kan adalah pemahaman. Pemahaman itu adalah karena sesuatu yang menyelisihi gitu loh. Apa yang disampaikan Allah lisan Rasulnya dengan harus memahami sebagaimana sahabat gitu loh. Terhadap takdir, tanpa kita mengatakan pada saat mensikapin takdir kita pada diri kita sendiri, kalau kita tidak paham mengenal Allah Ta'ala, hanya dua jatuhnya Ustaz. Tidak jabariyah, pasti qadariyah. Karena memahami itu dengan akal dan nafsunya kita. Oke, ya Ustaz begitu ya. Artinya ternyata pemahaman itu harus kita pahamin. Ini jatuhnya saya kalau laku gini nih qadariyah atau jabariyah nih. Karena hanya dua itu aja Ustaz. Kalau kita tidak berada di tengah-tengah bahwa kita memahami tidak boleh jabariyah dan tidak boleh qadariyah. Dan ini kan membutuhkan ilmu. Saya masa gini, wah ini setiap saat nih kita bisa rusak nih memahamin dan tidak mungkin kita mencapai yang namanya menjadi sebagai seorang hamba yang menjadikan diri kita memang ubudiyah. Ubudiyah ini kan yang diharapkan Ustadz ujungnya dari kita belajar, kita mengharap
di usianya pada saat ajal menjemput dipanggil Allah dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya kan Ustaz? Artinya diakuin Allah betul-betul menjadi hamba yang senantiasa redho dengan perbuatannya. Gitu ya Ustaz. Ini testimoni diri saya. Jika salah, Ustadz tolong koreksi. Artinya amalan hati ini tidak bisa, kita kan tadi bilang tuh, Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan terperinci, karena amalan hati ini, tadi Ustadz bilang, keyakinan itu hanya tahu kita dengan Allah. Gitu kan Ustadz? Kalau tidak disampaikan dengan berilmu kan dia bisa jadi pemahamannya jadi salah. Makanya saya selalu bilang testimoni diri saya. Jika benar itu menjadi keyakinan yang bisa saya wafat dibawa kembali kepada Allah dengan kebenaran. Jika salah bisa dikoreksi gitu loh Ustaz. Iya. Begitu Ustaz. Mohon saya salah. Apa yang disampaikan Bu Meti yang disampaikan Bu Meti tadi itu sudah benar ya, sudah benar Bu Meti seperti itu. Tapi ringkasnya itu seperti ini. Ulama itu, tapi kan Bu Meti bahwa banyak orang yang selama ini secara ubudiyah kelihatan lahirnya ubudiyah, tapi tidak ridho dengan takdir. Dan takdir itu sangkutannya dengan tauhid rububiyah. Ya, ulama itu mengatakan seperti ini. Ini apa disebutkan oleh para ulama rahimahullah bahwa seseorang itu tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan uluhiyah, ya, ke dalam uluhiyah terjatuh pasti. Siapapun yang terjatuh dalam perbuatan syirik uluhiyah itu pasti sebelum dia lakukan kesyirikan uluhiyah itu dia sudah terjatuh sebelumnya kepada tauhid, kepada syirik rububiyah. Jadi rububiyah itu kan tentang kita meyakini bahwa hanya Allah yang bisa mengatur alam ini dan seterusnya, itu tauhid rububiyah. Tidak ada orang yang bisa mengatur selain Allah. Mentauhidkan Allah secara rububiyah. Untukkan kepada Allah berarti kepada Allah tauhid uluhiyah. Yaitu mentauhidkan Allah lewat perbuatan kita, hamba. Nah, ulama mengatakan semua orang yang terjatuh dalam perbuatan uluhiyah itu pasti sebelumnya itu sudah melakukan syirik rububiyah. Tidak ada orang yang melakukan syirik uluhiyah kecuali sebelumnya dia sudah melakukan syirik rububiyah. Contoh misalkan, ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Kata ulama rahimah, coba kita tanya. Ini saat dia meminta kepada selain Allah, berarti dia terjatuh dalam perbuatan syirik uluhiyah. Karena doa diberikan kepada Allah. Tapi kenapa dia melakukan itu? Tidak mungkin dia lakukan kecuali sebelumnya dia sudah terjatuh ke dalam tauhid rububiyah. Kepada syirik rububiyah. Bagaimana syirik rububiyahnya? Dia meninggal atau kepada jin atau kepada bintang dan lain sebagainya. Intinya kepada makhluk. Tidak mungkin dia meminta kepada makhluk kecuali dia sudah punya keyakinan sebelumnya bahwa makhluk itu mampu mengijabah apa yang saat ada keyakinan di dalam hatinya sebelum dia meminta kepada makhluk tersebut bahwa makhluk itu mampu memenuhi kebutuhan dia, itu berarti dia sudah terjatuh ke dalam syirik rububiyah namanya. Baru ya diaplikasikan lagi kesyirikan dalam bentuk syirik uluhiyah. Berdoalah dia. Karena kalau dia tidak terjatuh ke dalam syirik rububiyah, tidak mungkin dia terjatuh ke dalam uluhiyah. Itu tidak mungkin. Ya, semua yang terjatuh. Kenapa ada? Karena dia sudah terjatuh dalam syirik rububiyah. Bahwa dia yakin bintang itu bisa berbuat. Bintang itu bisa melakukan apa yang kita mau. Berarti kan terjadi. Akhirnya disembahlah bintang. Orang yang menyembah sapi, ya, berarti dia sudah terjatuh ke dalam syirik rububiyah sebelumnya. Seperti itu kata ulama, semuanya yang terjatuh ke ulu itu kalau dicari itu sebenarnya dia sudah terjatuh sebelumnya kepada syirik rububiyah. Dan ini yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Jadi yang kita ketahui dari para ulama rahimahullah, kita semakin paham apa itu makna daripada ubudiyah. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang lain. Masya Allah. Sedikit Ustadz. Artinya begini Ustadz, saya teringat beberapa tahun yang lalu kan Ustadz waktu kita ngaji juga tetap online mendapatkan doa Rasulullah pada saat waktu sedih dia senantiasa berdoa dengan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah gitu ya Ustadz. Iya. Artinya saya waktu membaca doa itu kan saya berpikir kenapa Rasulullah berdoa dengan dua nama Allah Ta'ala dan ujungnya berlindung daripada syirik gitu kan Ustadz. Sedangkan yakin bahwa Rasulullah nggak akan melakukan kesyirikan gitu loh Ustaz. Baru-baru ini saya memahami, oh Masya Allah, ternyata kan nama tadi Ustadz bilang, ini kan bahasanya bedanya dengan kata tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Allah itu adalah sesuatu yang diibadahin gitu kan Ustadz. Rob itu adalah perbuatannya, namanya. Saya bilang, oh Masya Allah, perbuatannya. Jadi bahasa saya gini, saya akhirnya mengatakan kepada diri saya, Masya Allah, tidak ada yang memahami Allah dengan nama sifatnya kecuali Rasulullah, gitu kan Ustaz. Makanya dia melakukan hal itu. Buat saya tuh sesuatu hal, Masya Allah ya. Tidak, artinya kita memahami tidak ada yang keluar dari zikir. Zikir itu ternyata tidak sekedar lafaz, tapi memiliki makna yang luar biasa terhadap bentuk penjagaan seorang hamba terhadap apa yang dia ibadahi. Itu yang saya pahami Ustadz dari doa yang demikian lama panjangnya baru saya pahami. Ya, gitu loh, Ustadz. Alhamdulillah. Dikasih memahami. Nah. Artinya Ustadz jangan bosan-bosan, artinya memerlukan waktu yang panjang untuk memahami. Itu perlu proses. Gitu loh. Gitu Ustadz. Kita harus belajar terus. Iya. Alhamdulillah barakallahu fiik Ustaz. Afwan jangan senantiasa. Barakallahu fiikum barakallahu. Silakan yang lain barangkali ada waktu kita 15 menit lagi insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustadz. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Paham kayaknya mereka buat kan? Kalau gitu ada Ustaz, ada sambil menunggu mungkin Ustaz hanya mau tanya Ustaz apa namanya kayak tadi ya dengan maksiat itu yang dilakukan oleh hati nih Ustaz. Hati ini kan mungkin apa namanya sering terbolak-balik Ustaz. Kadang-kadang apa namanya mungkin sering terpikirkan untuk apa hal maksiat Ustaz. Nah itu untuk kita bertaubatnya apakah cukup dengan istighfar pada Allah maksudnya atau gimana Ustaz? Bertobatnya kepada mungkin hati yang sering dibisiki oleh maksiat apa keinginan untuk maksiat ini Ustaz. Terbayang apa mau terbayang apa punya keinginan ini dan itu gitu Ustaz. Iya. Itu berarti nanti amalan hati. Jadi amalan hati gini. Itu disebutkan di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim rahimahullah terkait dengan amalan hati. Jadi amalan hati itu ada rinciannya, ringkasnya itu ada 3. Ringkasnya ada 3. Ada namanya hadithun nafsi, sifatnya itu lintasan. Nanti dia akan masuk ke al-hammu, nanti dia masuk ke al-azmu, yaitu perbuatan hati. Nah, ketiga-tiga ini semua punya konsekuensi. Jadi lintasan, selama dia lintasan, maka dia itu baik atau buruk tidak ditulis sebuahkan. Lintasan baik atau lintasan tidak ditulis. Lintasan buruk juga tidak ditulis sebagai pahala. Dan itu sering muncul. Dan inilah yang banyak membuat para sahabat dulu ketika turun ayat di dalam surah Al-Baqarah di akhir Al-Baqarah, fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibillah. Ya Allah di langit dan apa yang ada di bumi, kalian tampakkan isi hati kalian atau kalian sembunyikan, semuanya akan dihisap oleh Allah. Berarti di sini sifatnya umum. Lintasan hati masuk, al-hammu masuk, al-azmu masuk. Maka para sahabat, sekelompok sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kata mereka, kami diperintah untuk sholat, kami sholat. Umir Nabi
Karena kami diperintah zakat, kami zakat. Wa umirna bisyam fasumna, kami diperintah untuk perang sekalipun kami melakukan. Wa unzilat alaika hadhil ayat. Kemudian ada ayat yang kami dengar baru turun, di mana semua yang di dalam hati akan dihisap. Maka para sahabat mengatakan la nutiquhu. Ini yang kami tidak sanggup ya Rasulullah. Terbebas. Akhirnya Nabi marah kan. Kata Nabi, apakah kalian akan mengatakan atuhibbuna an taqulu mithla ma qala ahlul kitabaini min qablikum? Apakah kalian mau akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh ahli kitab sebelum kalian? Sami'na wa asaina. Kita belum mengatakan kami dengar perintah, kami dengar larangan, tapi kami tidak sanggup menjalankan. Gitu. Kalian akan mengatakan seperti itu. Kata Nabi, udah katakan Allah, tinggal katakan sami'na wa ata'na. Kami sanggup melakukan, sekalipun nanti di dalam prakteknya seperti apa itu bab yang lain. Yang penting dulu ada perintah, respon, ada perintah seberat apapun kami dengar dan kami siap menjalankan. Ada perintah, ada larangan sebesar apapun, seberat apapun larangan untuk ditinggalkan, bilang dulu kata Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap meninggalkan. Sekalipun secara kejiwaan, kalau diukur tidak sanggup. Maka para sahabat ketika mendengar teguran itu, langsung mereka mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Akhirnya ketika para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, diturunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani keluar kemampuannya, maka dihapuslah hadits nafsi. Lintasan hati itu dihapus, tidak akan dicatat. Maka ulama rahimahullah taala mengatakan seperti ini. Kita terkadang terlintas, kepingin sedekah. Itu kan baik, tiba-tiba hilang. Ya. Kepingin tiba-tiba hilang. Belum amalkan, lintasan namanya. Kepingin mencuri, tiba-tiba hilang. Kepingin ghibah, tiba-tiba hilang. Kepingin zina, tiba-tiba hilang. Ya. Kepingin maksiat yang lain, tiba-tiba hilang. Nah ini, selama seperti ini, lintasan. Kita misalkan jalan dari rumah kita ke masjid, itu terkadang tidak lepas dari lintasan itu, entah keburukan atau kebaikan. Nah lintasan-lintasan seperti ini, kata ulama rahimahullah, cara mengukurnya gimana? Itu gampang, sederhananya seperti ini. Kita ini terlupa apa tadi ya, kepikir sama saya gitu kan, sampai lupa. Itu namanya lintasan. Pulang dari rumah ke masjid, berapa lintasan yang terlintas? Semuanya baik itu keburukan atau kebaikan, itu tidak dicatat. Tidak ada konsekuensi, tidak ada catatan pahala, tidak ada catatan dosa. Pingin sedekah, tiba-tiba hilang, tidak dicatat pahala. Ada yang kepingin berzina, tiba-tiba hilang, lintasan. Nah, tapi kalau lintasan ini masuk dalam tahapan yang kedua, namanya alhamu. Nah, di sini kita ini akan penentu di sini ya, alhamu. Kata Nabi SAW di hadis, kalau lintasan hati itu sifatnya hadisun nafsi, maka tidak ditulis. Baik itu yang positif atau negatif. Tidak ada tulisan. Yang ditulis itu apa? Apabila lintasan dia sedikit, agak mengendap, kalau yastaqirru, ya ngendam, berarti bukan lintasan dia. Kalau lintasannya begitu datang hilang. Bahkan ingat apa yang terlintas tadi. Nah, tapi kalau dia masuk ke alhammu, maka ini bagus. Ya, baik itu lintasan kebaikan, bahkan lintasan keburukan. Ya. Ada lintasan kebaikan. Kata Nabi sudah masuk ke alhammu. Itulah sabda Nabi. Man hamma bihanatin fa'amilaha. Barang siapa yang sudah masuk hatinya ke alhammu. Nah, cuman takarannya seperti apa? Yang jelas kita harus tahu bahwa ada tahapan amalan hati. Kalau dia alhammu punya buat baik, kemudian dia tidak sempat. Tapi kalau sempat dia ditulis 10 pahala. Ya. Dia punya hammun, maksiat, sudah masuk ke alhammu, bukan sekedar lintasan, masuk dalam tahapan alhammu, maksiat ini, maka ditunggu. Allah mengatakan kepada malaikat, dalam satu riwayat disebutkan, malaikat ini lapor kepada Allah, ya Allah, ini seorang hamba si fulan ini untuk maksiat. Maka Allah mengatakan, itu buntutin dia.
pantau dia sampai nanti seperti apa ya. Nah, kalau ternyata hamunnya ini tidak sampai dia lakukan, maka itu ditulis satu pahala. Orang hamun ya, hamun maksiat itu pun ditulis satu pahala. Dan itu ada hadisnya di Sahih Bukhari, kalau dia sampai hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah, hasanah wahidah. Barang siapa yang punya hamun maksiat kemudian tidak jatuh kepada amal dalam bentuk tahapan ukuran al-hammu, maka suruh ditulis oleh Allah sebagai satu pahala, satu kebaikan, satu kebaikan. Tapi kalau sudah jatuh kepada amalan, maka dia dosa. Nah, amalannya lahir, ya, amalan hati juga, yaitu al-azmu. Makanya ulama mengatakan, orang yang terlintas di benaknya sekedar lintasan hati, masuk al-hammu, semuanya ditulis sebagai pahala. Ya, baik itu kebaikan atau keburukan, selama keburukan ini belum diamalkan dalam takaran al-hammu dia. Kalau sudah nanti keburukan ini, hammun sayyi'ah ini, sampai kepada tahap al-azmu, yaitu masuk ke amalan hati, maka dicatat sebagai satu dosa. Dicatat sebagai satu dosa sekalipun dia mengamalkan secara zahir. Ya, secara zahir dia tidak mengamalkan, tapi sudah diamalkan oleh hati, masuk dalam takaran al-hammu, al-azmu, maka dia itu dosa. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, kalau al-hammunya yastaqirru fil qalbi, ngendap lama di dalam hati, ya, sekalipun dia tidak melakukan, maka itu ditulis sebagai satu maksiat. Seperti itu, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, ada keinginan terus untuk bermaksiat. Nah, ini keinginan ini masuk lintasan atau al-hammu, atau dia masuk al-hammu. Kalau masuk lintasan hati, maka pikiran maksiat ini tidak ada dosa. Kalau dia masuk al-hammu, pikiran maksiat ini malah ditulis satu pahala. Tapi kalau dia masuk ke al-azmu, maka itu dosa, karena hati sudah berbuat. Makanya itu sekedar al-hammu, dia bukan al-azmu. Amalan itu ada juga amalan hati. Disebut oleh ulama al-azmu dia masuk. Kalau sudah al-azmu ini biasanya erat kaitannya dengan perbuatan zahir sudah itu. Biasanya kalau sudah masuk al-azmu, langsung berimbas kepada amalan zahir dengan lisan atau amalan anggota tubuh. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Maksudnya kalau mengendap itu apakah dia akan terus-terusan ada, Ustaz? Ataukah dia kalau timbul tenggelam itu masih disebut ini juga, masih disebut mengendap juga, Ustaz? Misalkan ya kadang-kadang muncul lagi, nanti hilang, nanti muncul lagi, Ustaz. Itu dia selalu ada. Dia selalu ada. Itu dia selalu ada. Namanya juga ngendap ada. Kalau dia tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang, totalitas hilang gitu kan. Beda dengan terlupakan, mungkin lupa seperti tidur, misalkan terlupakan, tidak mungkin dia ingat. Misalkan dia ada lintasan maksiat sebelum tidur, ketidur dia, tidak lagi, bangun, muncul lagi, berarti bukan, kalau ini ngendap namanya, bukan pergi. Tapi kalau antum itu apa namanya tiba-tiba hilang, nah itu kita berharap semua juga kemudian, wah itu enak memperbanyak alhammu, karena sekalipun maksiat jadi pahala. Yang dikhawatirkan itu iya kalau dia masih batasan alhammu, dia berhenti maksiat itu tulis pahala. Cuman yang kita khawatirkan dia kebablasan ke al-azmu. Kebablasan ke al-azmu jadi makanya Ta'ala ketika mereka mengatakan ya yang penting kita tahu bahwa ada 3 bagian itu dalam amalan hati. Perkara nanti prakteknya seperti apa itu Allahu a'lam, ya. Allahu a'lam, itu nanti Allah yang mengukur. Yang penting kita tahu ada lintasan keburukan, secepatnya kita hilangkan supaya dia sekedar lintasan. Sampai ngendap dalam pikiran, di dalam hati, khawatir dia masuk al-azm tadi. Kalau sebatas alhammu, ya alhamdulillah itu jadi pahala, ya sebagaimana hadis Nabi. Sekalipun alhammu keburukan, karena dalil mengatakan seperti itu. Ulama yang berani mengatakan alhammu maksiat itu akan jadi pahala. Cuman karena ada dalil dan hadisnya sahih disepakati oleh para ulama rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya,
Maka ulama mengatakan sepakat itu pahala. Cuman takaran karena amalan hati itu yang kita tidak tahu. Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Ini qadarullah waktunya sudah sudah habis Ustaz. Iya, 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 iya. Nah, afwan. Afwan. Ya, afwan. Nah, Ya, baik, mungkin kita akhiri aja Ustaz ya kajian ini. Nanti bagi jemaah yang ingin bertanya mungkin insya Allah bisa insya Allah Ta'ala Allah izinkan pada kajian pekan depan. Semoga Allah berikan kemudahan. Allahumma amin. Baik, Allahumma amin. sebelum kajian ditutup Ustaz, Ana mengucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa sanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Aiman. Semoga Ustadz dan juga keluarga beserta kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Amin wa iyyakum jazakumullahu khairan. Wa iyyakum.